Raja Tentara Bayaran. Bab 295. Malam itu, ketiga wanita itu bergiliran menjaga Shen Lian. Meskipun Shen Lian tidak mengeluarkan suara apapun sepanjang malam, dan situasinya stabil seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, Chiyo Zenichi dan yang lainnya tidak merasa bahwa penjaga itu berlebihan. Tentu saja, Li Hengqi sudah menginap di penginapan ini. Keesokan paginya, dia datang ke aula depan penginapan sendirian dan duduk di sini dengan tenang membaca buku yang tidak diketahui. Pagi. Saat sosok Chiyo Teichi muncul di tangga, Li Hengqi menutup buku di tangannya dan berkata dengan sopan. Chiyo Teichi mengerutkan kening saat melihatnya di sini, tapi dia segera santai. Bagaimanapun, orang di depannya memang tidak berbahaya sama sekali. Pagi, Li Sang. Dengan jawaban sopan, Chiyo Zenyi menghampiri Li Hengqi. Muncul di sini saat ini, Li Hengqi jelas ingin mengatakan sesuatu, dan Chiyo Teichi tidak berniat mengabaikan Li Hengqi. Apakah ada yang salah? Ya. Aku pikir lebih baik membawamu ke rumahku. Shen Lian terluka parah dan hampir mati. Tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun. Tidak nyaman tinggal di sini untuk waktu yang lama. Li Hengqi memperhatikan ekspresi Chiyo Zenyi saat dia berbicara. Faktanya, meskipun kekhawatiran Li Hengqi bukannya tidak masuk akal, namun tidak terlalu serius. Sekarang bahkan Jenderal Miyamoto di kelas khusus telah meninggal, tidak ada cara untuk menemukan mereka. Ya, rumahmu. Oke, di mana? Chiyo Teichi setuju setelah ragu-ragu. Jika Li Hengqi benar-benar ingin merugikan mereka, tidak perlu melakukan apapun. Dengan kekuatannya yang menghancurkan, tidak perlu bertindak dengannya di sini, dan sekarang Shen Lian sangat membutuhkan ahli seperti Li Hengqi untuk memastikan keamanan. Kota Yuanmu, aku akan mengantarmu ke sana. Li Hengqi tersenyum dan berdiri sambil berbicara. Suatu hari berlalu, dan semua orang telah memastikan bahwa kondisi Shen Lian saat ini sangat stabil. Belum lagi komanya saat ini, Chiyo Zenyi merasa Shen Lian lebih kuat darinya berdasarkan kekuatan internal dan kondisi fisiknya. Pada saat ini, Shen Lian masih terlihat terluka parah. Lengan kanannya, yang telah hilang, juga telah tumbuh kembali. Napasnya stabil dan panjang, sebanding dengan keadaan ketika dia memasuki samadhi dipulihkan sampai batas tertentu, tapi dia dalam kondisi baik. Itu sangat bagus, tapi Shen Lian tidak pernah sadar. Ini sudah diduga. Bagaimanapun, nyawa Shen Lian telah direnggut kembali dari tangan kematian. Tanpa banyak usaha, Li Hengqi membujuk Aitian dan putrinya dan masuk ke mobil Li Hengqi bersama mereka. Dengan perlindungan seorang master di bidang pemurnian Qi dan menjadi dewa, Chiyo Zenyi merasa sangat nyaman sepanjang perjalanan. Dalam perjalanan, Chiyo Sadao bertanya bagaimana Li Hengqi bertemu Shen Lian. Saat ini, Li Hengqi tidak perlu menyembunyikannya, jadi dia mulai berbicara tentang dia menyelamatkan Hideo Hirata. Setelah berteman baik dengan Shen Lian, Li Hengqi mengejar Onodera Yuma dan Umeda Yuichi sepanjang jalan. Mengandalkan kekuatannya sendiri, Li Hengqi pun berhasil membunuh Umeda Yuichi, lalu pergi ke tempat Villa Aida Yui dan yang lainnya berada, dikonfirmasi secara pribadi kematian Jenderal Miyamoto, dan mengikuti jejaknya sepanjang jalan untuk menemukannya. Kamu bilang Miyamoto Masato sudah mati. Ketika Chiyo Zenyi mendengar Li Hengqi mengatakan bahwa Jenderal Miyamoto telah meninggal, dia hampir berteriak karena terkejut. Pukulan Shen Lian sangat kuat, tetapi Chiyo Zenyi benar-benar tidak berani berpikir bahwa dia dapat membunuh Jenderal Miyamoto Master yang sudah lama terkenal di negara kepulauan. Bahkan di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa, dia masih merupakan seniman bela diri papan atas yang sangat kuat. Bagaimanapun, di dunia seni bela diri di negara kepulauan, mereka yang berdiri di tempat terbuka dan berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan Jenderal Miyamoto. Diberi nomor, dan mereka semua adalah Grandmaster Senior yang sangat dihormati. Benar, kamu mungkin tidak tahu seberapa kuat pria yang kamu sukai ini. Li Hengqi mengangguk, dan Chiyo Teichi serta Aida Yui hanya bisa tersipu setelah mengatakan sesuatu dengan santai. Li Sang, kamu salah. Shen Sang seharusnya menjadi pria yang disukai ibuku. Misa Aida adalah orang pertama yang berbicara ketika dia mendengar ini. Shen Lian adalah kekasih yang telah ditunggu-tunggu ibunya selama bertahun-tahun. Misa Aida tidak mengizinkan orang lain untuk terlibat ekspresi. Misa, jangan kasar. Aida Yui menghentikan putrinya. Seorang wanita yang telah mengalami banyak kesulitan tidak akan mudah bersaing dengan orang lain. Baginya, keselamatan Shen Lian lebih penting dari apapun. Chiyo Teichi sangat cantik, memiliki kemampuan tinggi, dan yang terpenting, jauh lebih muda dariku, jadi dia seharusnya mengambil inisiatif untuk mundur. Oh. Setelah disuruh ibunya,
Nisa Aida hanya bisa menahan ucapannya padahal ribuan kata ingin diucapkan. Chiyo Teichi membuka mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa menyangkal rasa sayangnya pada Shen Lian, tapi dia tidak bisa mengakuinya dengan jujur. Mobil melaju jauh ke utara. Bahkan sebagai penduduk asli pulau, Chiyo Teichi sebenarnya belum pernah mendengar tentang tempat bernama kota Yuanmu. Kalau dipikir-pikir, sebagai pusat grup Taiping, tentu saja tempat itu tidak begitu dikenal oleh orang luar. Negara kepulauan ini sebenarnya tidak terlalu besar secara keseluruhan. Semakin dekat ke utara, suhu berangsur-angsur turun, dan jalan di kedua sisi berubah dari tanah datar menjadi tebing. Seharusnya berada di antara pegunungan bersalju di bagian utara negara kepulauan. Mengemudi ke kedalaman hutan lebat yang dikelilingi pegunungan yang tertutup salju, Li Hengqi meminta semua orang keluar dari mobil dan mulai berjalan. Tidak jauh dari situ, Chiyo Zhenyi melihat kota kecil yang disebutkan Li Hengqi dalam perjalanan melewati pegunungan dan hutan. Tempat ini tidak jauh dari jalan utama. Saya tidak menyangka ada organisasi seperti Taiping Group yang bersembunyi di sana. Karena profesionalisme orang-orang kelas khusus, Chiyo Sadao bertanya dengan sedikit kebingungan. Secara logika, tempat seperti ini yang tidak dianggap rahasia seharusnya sudah lama berada dalam pandangan kelas khusus sembunyikan sampai sekarang. Tidak ada tempat, ini hanyalah kota biasa. Sejauh ini, saya sebenarnya satu-satunya di grup Taiping. Li Hengqi tersenyum canggung dan membuka mulutnya untuk menjelaskan kepada Chiyo Teichi. Jelas, di mata Chiyo Teichi, kesan grup Taiping masih tersisa ketika menjadi organisasi pembunuh nomor satu di dunia seni bela diri negara kepulauan itu. Eno. Melihat Li Hengqi dengan heran, Chiyo Teichi memilih untuk tetap diam, berpikir bahwa Li Hengqi ini juga orang yang aneh. Tidak sulit bagi seorang master di bidang pemurnian Qi dan menjadi dewa untuk memulai sebuah organisasi tidak mau melakukan itu. Tapi saat saya jalan-jalan, saya tetap menggunakan nama grup Taiping. Bab 296. Ada pertapa yang tinggal di sini, tapi kebanyakan dari mereka adalah warga kota sederhana. Saya besar di sini. Senyuman profesional di wajah Li Hengqi menghilang setelah dia tiba di kota Yuanmu, dan berubah menjadi senyuman dari hati, yang membuat beberapa orang merasa jauh lebih nyaman. Saudara Hengqi, kamu kembali. Siapa ini? Apa yang terjadi padanya? Tepat setelah berjalan ke kota, seorang gadis muda yang imut berlari dan memeluk lengan Li Hengqi, melihat Shen Lian yang dipeluk Chiyo Sadayoshi sebelum bertanya dengan wajah yang aneh. Ini teman saya, dia sakit dan saya membawanya kembali untuk dilihat oleh Paman Nagaya. Li Hengqi dengan penuh kasih sayang menyentuh kepala gadis itu dan berkata dengan lembut. Ini adik perempuanku, Gu Xiao, dan ini adik Chiyo. Sambil berbincang, Li Hengqi juga memperkenalkan beberapa gadis yang pertama kali ditemuinya. Chiyo Teichi menyapa Fu Xiao dengan sangat tenang, sementara Aida dan putrinya dengan enggan mengangguk ke arah Fu Xiao. Baru pada saat itulah Li Hengqi menyadari apa yang sedang terjadi dan segera membawa mereka ke rumahnya. Ibu dan putrinya Aitian, yang tidak memiliki kekuatan internal, tiba-tiba berlari ke pegunungan bersalju yang dingin. Situasi saat ini tentu saja tidak baik. Mereka tidak mengenakan pakaian hangat yang cukup tebal, gigi bawah semuanya patah. Bagaimana mereka yang gemetar bisa punya waktu untuk mengobrol dengan Gu Xiao? Bangunan-bangunan di kota ini semuanya adalah rumah kayu yang dibangun dengan bahan-bahan lokal. Tampilannya yang kecil dan indah penuh dengan gaya klasik negara pulau. Dari jalan utama, ada jalan setapak yang dilapisi batu biru di sepanjang jalan, dan Anda tidak akan melakukannya akan terganggu oleh lumpur saat berjalan di atasnya. Jika Shen Lian bangun saat ini, dia mungkin akan menyukai tempat kecil yang tenang, nyaman dan penuh kembang api. Telah menjadi tentara bayaran sejak ia masih kecil, Shen Lian sebenarnya tidak memiliki kembang api yang seharusnya dimiliki orang normal. Tentara bayaran semuanya adalah pragmatis utilitarian, dan Shen Lian tidak terkecuali. Justru karena alasan inilah Shen Lian setelah menjadi tentara bayaran, Shen Lian lebih bisa mengapresiasi keindahan yang terkesan tak perlu dan norak. Setelah memasuki rumah kayu yang hangat dan nyaman, Aitian dan putrinya merasa sedikit lebih baik. Setelah menyelesaikan Shen Lian dengan benar, Li Hengqi menelepon Paman Canggu yang baru saja dia sebutkan. Menurut maksudnya, lelaki tua baik hati bernama Canggu Datian ini sepertinya adalah satu-satunya dokter di kota Yuanmu. Dikatakan bahwa keterampilan medisnya sangat baik. Selama beberapa dekade, orang-orang di kota yang jatuh sakit akan datang kepadanya. Kecuali beberapa masalah. Aneka penyakit pada dasarnya bisa disembuhkan dengan obat. Paman Canggu, terima kasih atas bantuanmu. Melihat sawah Canggu, Li Hengqi terlihat sangat hormat.
Qiu Teichi mau tidak mau melihat lebih dekat pada lelaki tua di depannya. Lelaki tua berwajah baik itu terlihat tidak berbeda dari orang biasa, tapi Qiu Teichi selalu merasa tidak sesederhana itu. Menanggapi dengan baik kesopanan orang-orang muda, Hase Inada meletakkan kotak obatnya ke samping, dan kemudian memeriksa kondisi Shen Lian. Ketika lelaki tua itu meletakkan kedua jarinya di pembuluh darah Shen Lian, Qiu Zhenyi akhirnya yakin seorang pejuang. Dia tidak bisa membedakannya. Kemungkinan besar dia adalah ahli dalam bidang pemurnian energi dan transformasi menjadi dewa. Qiu Teichi sebenarnya tidak terkejut dengan hal ini. Ada orang di luar gunung di dunia seni bela diri, dan orang aslinya bersembunyi di hutan bukan kubis di jalanan. Takdir jelas sangat jarang bagi Muzhen untuk memiliki dua kubis. Ini. Setelah mengetahui denyut nadi Shen Lian, Canggu Datian segera menunjukkan ekspresi yang rumit. Pada awalnya, di mata Canggu Datian, yang dibawa kembali oleh Li Hengqi hanyalah seorang pejuang di tahap akhir pelatihan tubuh. Aura orang ini panjang dan kuat, dan tidak ada kerusakan yang jelas di tubuhnya jelas bukan masalah kekuatan internal, jadi Canggu Datian tidak menggunakannya. Diagnosis dengan melihat teknik Qi. Perlu Anda ketahui bahwa tubuh manusia itu kompleks, bukan hanya dari segi kekuatan internalnya saja. Walaupun fungsi tubuh dan pernafasannya normal, namun tetap tertidur, pasti ada sebab lain. Sebagai seorang dokter yang terampil, dia dapat menemukan penyebab tersembunyi dan meresepkan obat yang tepat. Namun ketika Canggu Datian bersentuhan dengan kekuatan batin Shen Lian, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Ada orang yang saleh di dunia ini. Dia memiliki begitu banyak pengetahuan dan begitu banyak pengetahuan. Setelah terkejut, Canggu Datian menstabilkan emosinya, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Paman Canggu, apa maksudmu? Tidak dapat menahan tatapan ragu dari Qiu Teichi dan yang lainnya, Li Hengqi tidak punya pilihan selain bertanya. Meskipun Li Hengqi sendiri juga ingin tahu mengapa Canggu Datian yang selalu tenang begitu kasar, dia sebenarnya bertanya kepadanya dengan perasaan bersalah. Canggu Datian dan majikan Li Hengqi adalah saudara. Mereka tidak hanya menyaksikan Li Hengqi tumbuh dewasa, tetapi juga mereka yang memukulinya. Bagaimanapun, Li Hengqi tidak memiliki ayah atau ibu mengendalikannya adalah Canggu Datian. Sulit mengendalikan anak-anak nakal ketika mereka berlatih bela diri. Temanmu ini sama sekali tidak sederhana. Energi internalnya beberapa kali lebih padat dibandingkan orang biasa, dan dia juga memiliki kemampuan untuk menghangatkan dan menyehatkan tubuh manusia. Berlatih keras. Dia bisa menerobos bidang pemurnian Qi dan berubah menjadi dewa setidaknya dalam 5 tahun. Itu adalah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Dengan kehadiran orang luar, Canggu Dauda tidak menyalahkan Li Hengqi karena mengganggu diagnosisnya, tetapi dengan sabar menjelaskan penilaiannya terhadap kondisi fisik Shen Lian. Oh, Li Hengqi berseru pelan, merasa sangat iri. Anda harus tahu bahwa Li Hengqi mulai berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, dan baru 2 tahun yang lalu dia mencapai alam pemurnian Qi dan berubah menjadi dewa berusia 30 tahun ketika dia mencapai kesuksesan. Mungkinkah menerobos pemurnian Qi dan menjadi dewa dalam 5 tahun hanya dengan mengandalkan gerakan tubuh sendiri? Lalu jika Anda hanya berlatih dengan santai, bukankah Anda akan segera bisa menerobos dunia? 5 tahun. Kurasa tidak akan lebih dari 2 tahun. Qiu Teichi bergumam di dalam hatinya, mengetahui waktu meditasi Shen Lian, dia memiliki dasar untuk memperkirakan kemajuan Shen Lian. Orang biasa membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengumpulkannya, tetapi Shen Lian memperkirakan hanya perlu separuh waktu untuk menyelesaikannya, dan dia bisa terus melakukannya. Dia sangat menyadari kecepatan, tidak normal, dari latihan meditasi dan penyesuaian napas Shen Lian. Lalu kenapa dia tetap tertidur? Aida Yui tidak mengerti apa yang mereka katakan, dan satu-satunya hal yang dia pedulikan saat ini adalah mengapa Shen Lian begitu tertidur sehingga dia tidak bisa bangun. Setelah nyaris bertahan kali ini, Aida Yui telah memutuskan untuk meninggalkan negara pulau itu. Saat ini, dia sangat berharap Shen Lian dapat segera bangun dan membawa dirinya serta putrinya untuk tinggal di Tiongkok. Dia tidak menerima dirinya sendiri. Aida Yui cukup puas jika dia bisa menjadi kakak di sisinya dan selalu di sisinya. Bersambung.